Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Wijaya, nomor NPM 2019 85101106. Saya dari mahasiswa POR STKIP Kusuma Negara Jakarta semester 6. Dalam tugas ini saya akan membuat video UAS yaitu tentang MBS, manajemen berbasis sekolah, di mana MBS ini merupakan salah satu komponen yang berada dalam sebuah manajemen sekolah. Sebelum saya membuat video tersebut, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Yulianto STMM. Beliau merupakan dosen pengampu di mata kuliah manajemen sekolah. Sebelum kita membahas tentang MBS, saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan, yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengolah berbagai komponen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang dirumuskan. Kepala sekolah menunjukkan fungsinya sebagai dua peran besar, yaitu peran sebagai manajer dan peran sebagai pemimpin. Pengertian manajemen sekolah adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan belajar yang optimal. Berikut ini akan diberikan beberapa definisi tentang manajemen menurut para ahli. Dr. Sondang P. Siagian, MPA, mendefinisikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Sementara untuk R. Terry memberi batasan, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dari Catherine M. Bertol dan David C. Martin memberikan rumusan bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari tempat fungsi utama waktu merencanakan. Manajemen sekolah merupakan tindakan pengelolaan dan pengadministrasian sekolah. Manajemen sekolah berarti memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan sekolah. Manajemen sekolah memiliki dua aspek, yaitu aspek manajemen eksternal dan manajemen internal. Manajemen internal sekolah meliputi perpustakaan, laboratorium, bangunan, dan fisik lainnya, sumber dana, pelaksanaan, evaluasi, pendidikan, dan hubungan antar guru murid. Sedangkan manajemen eksternal meliputi hubungan dengan pihak luar sekolah seperti masyarakat, dewan pendidikan, dinas pendidikan, maupun pihak lain. Oke, kita masuk ke manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada kepala sekolah, memberikan fleksibilitas kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah model pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah untuk mengelola sekolah sendiri secara langsung, sehingga sekolah memiliki tanggung jawab dan menentukan program-program sekolah. MBS merupakan bentuk reformasi desentralisasi yang mendorong adanya partisipasi demokratis. Tujuan MBS. Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Implementasi MBS untuk dukungan tenaga kerja yang terampil, berkualitas, dan dapat memberikan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat. Kewenangan yang bertumbuh pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan berikut. Yang pertama, kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru. 2. Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal. 3. Efektif dan melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat sekolah, moral guru, dan iklim. Aktivitas penerapan MBS berpijak
pada 6 hal berikut ini. Yang pertama, otonomi, fleksibilitas dan responsivitas. 2, direncanakan oleh kepala sekolah dan komunitas sekolah. 3, penerapan atau adaptasi aturan baru oleh kepala sekolah. 4, partisipasi dari lingkungan sekolah. 5, kolaborasi antar staf. 6, hubungan baik antara kepala sekolah dan guru. Karakteristik MBS. Yang pertama, sekolah memiliki output yang diharapkan. 2, proses manajemen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1, memiliki SKBM yang tinggi. 2, kepemimpinan sekolah yang kuat. 3, lingkungan sekolah yang aman dan tertib. 4, pengelolaan tenaga pendidik yang efektif. 5, sekolah memiliki budaya mutu. 6, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis. 7, sekolah memiliki kewenangan atau kemandirian. 8, partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. 9, sekolah memiliki keterbukaan, transparansi dan manajemen. 10, sekolah memiliki kemampuan untuk berubah. 11, sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. 12, sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. 13, sekolah memiliki akuntabilitas dan komunikasi yang baik. 14, sekolah memiliki manajemen lingkungan hidup yang baik. 15, sekolah memiliki kemampuan menjaga stabilitas. Input pendidikan. 1, memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas, sumber daya tersedia dan siap. 2, staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. 3, memiliki harapan prestasi yang tinggi. Sini akan kita berikan contoh untuk MBS tersebut. Yang pertama, memperdayakan komite sekolah atau majelis madrasah dan dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Yang kedua, memperdayakan tenaga pendidikan, baik tenaga pengajar atau guru, kepala sekolah, petugas pembimbing dan penyuluhan atau BP, maupun staf kantor. Ketiga, mengadakan pelatihan dan pendampingan sistematis bagi para kepala sekolah, guru, unsur komite sekolah pada pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran. 4, melakukan supervisi dan monitoring yang sistematis dan konsisten terhadap pelaksana kegiatan pembelajaran di sekolah agar diketahui berbagai kendala dan masalah yang dihadapi, serta segera dapat diberikan solusi atau pemecahan masalah yang diberikan. Itulah contoh apa yang dimaksud dengan MBS dan juga manajemen sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.